Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masih akan belajar secara daring, yaitu kita masih akan mempelajari tema ke-8, yaitu Bumiku untuk kelas 6. Baik, anak-anak yang hebat, sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, sebelum Bapak melanjutkan untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan hilangkan dulu gambarnya agar anak-anak bisa fokus dalam memahami penjelasan-penjelasan yang ada dalam video ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema ke-8 Bumiku untuk kelas 6 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti anak ketahui bahwasannya muatan bahasa Indonesia pada tema ke-8 terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu 3.7 dan 3.8. Kompetensi dasar 3.7 anak-anak sudah mempelajarinya kemarin, maka hari ini kita akan mempelajari khusus untuk tema yang ke-3.8. Baik, anak-anak yang hebat, tema kompetensi dasar 3.8 itu terdapat pada subtema yang kedua dan subtema yang ketiga. Kompetensi dasar 3.8 berisikan tentang menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Sehingga kita akan menggali apa saja sih yang dapat kita ambil dari teks non-fiksi tersebut. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi gagasan utama dari sebuah teks non-fiksi. Apa sih itu gagasan utama? Gagasan utama adalah ide pokok paragraf ataupun pokok pikiran, ya, yang ada pada paragraf atau teks. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama atau bisa juga merupakan simpulan dari sebuah paragraf. Nah, cara menemukan gagasan utama yang pertama dengan membaca dengan cermat, kemudian mencatat informasi-informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Informasi penting tersebut dapat dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, coba kita cari dari sini. Menurut anak-anak, apa sih gagasan utama dari paragraf berikut? Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia yang banyak tersebar di beberapa provinsi pun tidak luput dari ancaman paceklik ini. Nah, kira-kira dari paragraf ini apa gagasan utama yang dapat anak-anak ambil? Apa? Iya, betul sekali, yaitu dampak kemarau panjang yang terjadi di Indonesia. Mana yang menunjukkan dampaknya? Yang menunjukkan dampaknya di situ ada kebutuhan air bersihnya berkurang, ya, dan untuk kebutuhan air bagi tanam-tanaman. Kemudian sentra pangannya di Indonesia menjadi luput terancam paceklik. Nah, ini merupakan dampak, sehingga kata kuncinya adalah dampak. Dampak dari apa? Dampak dari kemarau panjang. Nah, ini yang disebut dengan mencari gagasan utama. Selanjutnya menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, anak-anak harus bisa menentukan kata kunci
yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan atau dengan cara scanning, ya. Jadi membacanya tetap tubuhnya, kepalanya tidak geleng-geleng, tapi hanya matanya yang geser dari kanan ke kiri. Kemudian tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci, ya. Kata kunci ini biasanya kata yang bersifat umum yang dijelaskan oleh paragraf tersebut, ya. Ini kata kuncinya. Kemudian setelah anak-anak sudah mendapatkan informasi atau gagasan utama, anak-anak bisa membentuk peta pikirannya. Peta pikiran ini mempermudah kita untuk mengartikan apa yang kita cari dalam paragraf tersebut. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik, seperti dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah contoh bentuk peta pikiran sederhana, ya. Dan ini juga merupakan contoh dari infografis. Contohnya di situ apa yang utama, yaitu tips sehat di musim hujan. Yang pertama, jaga pola makan. Yang kedua adalah olahraga. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini fungsinya untuk mempermudah kita untuk memahami sebuah masalah, sehingga bisa ditampilkan semenarik mungkin dengan warna-warna ataupun dengan keterangan-keterangan, ataupun bisa didampingi gambar yang sesuai, ya. Bisa juga dikasih keterangan yang ukurannya lebih kecil. Seperti contohnya di dalam gambar ini, jaga pola makan. Yang pertama, jaga pola makan, ada keterangannya berdasarkan pedoman gizi Kementerian Kesehatan RI, sarapan dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, yaitu 15-30% kebutuhan gizi. Nah, ini keterangannya. Bisa digambarkan dengan gambar yang ada di samping itu. Selanjutnya menjelaskan informasi dengan peta pikiran. Kemudian anak-anak bisa membaca teks, kemudian menentukan informasi utama, kemudian mencatat kata kuncinya, dan kata kuncinya dikembangkan, ya. Itu kemudian kata kunci itu yang dikembangkan menjadi peta pikiran. Menuliskan kesimpulan dari teks. Anak-anak dapat menuliskan kesimpulan dari teks dengan cara membaca teks secara menyeluruh terlebih dahulu, kemudian menentukan gagasan utama dari teks tersebut. Setelah itu anak-anak dapat menarik kesimpulan dari gagasan utama yang ditentukan. Nah, anak-anak setelah menemukan gagasan utama, sudah menyimpulkan, maka anak-anak bisa membuat infografisnya, ya. Contohnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti poster, Pak. Betul, mirip seperti poster, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk tabel, karena ini yang disebut dengan infografis. Kemudian kita dapat mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Kita dapat memperkirakan informasi teks hanya dengan memahami makna kata dan memahami kata kunci pada judulnya. Simpanlah perkiraan informasi, lalu bacalah isi teks secara keseluruhan. Temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, itu yang ada pada bahasa Indonesia
kompetensi dasar 3.8. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tidak lupa untuk tugas hari ini anak-anak mencoba untuk belajar mencari gagasan utama. Nah, ini tugasnya. Mencari gagasan utama dari paragraf-paragraf yang ada. Nomor 1. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem sungai. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah, anak-anak bisa menemukan gagasan utama dengan mencari kata kuncinya atau mencari kata yang dijelaskan dari paragraf tersebut. Kira-kira apa sih yang dijelaskan? Nah, itu adalah kata kuncinya. Kemudian anak-anak juga bisa mencari kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan ya. Jadi kata yang bersifat umum. Kira-kira apa di nomor 1 itu? Nomor 2. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Nah, ini juga sangat mudah untuk disimpulkan. Anak-anak tinggal mencari kata kuncinya atau mencari kira-kira apa sih yang dijelaskan di situ. Nah, itu berarti adalah gagasan utamanya. Nomor 3. Program obat murah dikembangkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu menebus obat biar harga murah. Mutu obat yang harganya murah tetap sama dengan obat yang harganya mahal. Yang penting adalah bahwa penderita menjadi sembuh walaupun dengan obat yang harganya murah. Ini juga anak-anak sudah bisa mencari gagasan utama dari paragraf nomor 3. Selanjutnya untuk paragraf nomor 4 ya, anak-anak nanti juga sama cari kalimat gagasan utamanya. Berlatih bela diri banyak manfaatnya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berlatih bela diri tidak mudah cemas dan lebih bertanggung jawab daripada mereka yang tidak berlatih. Berlatih bela diri juga mengajarkan disiplin, pengendalian diri, dan menghargai diri sendiri. Berlatih bela diri juga melatih gerakan badan dengan koordinasi yang baik. Bela diri merupakan pengisi waktu luang yang positif. Bisa menyalurkan energi lebih daripada dipakai untuk tawuran. Nah, ini sudah jelas sekali gagasan utama yang ada di nomor 4 ini sudah sangat kelihatan karena menjelaskannya sudah sangat terperinci. Nomor 5. Cara membuat kincir angin sederhana itu mudah. Langkah pertama, gambarlah 2 garis menyilang pada kertas karton dengan pensil. Kemudian buatlah lubang kecil pada pertemuan 2 garis. Berikutnya, potonglah kertas menurut garis bersilang yang telah dibuat hingga setengah sumbu poros. Setelah itu, tekuklah bagian yang telah digunting ke arah poros dan tusuklah paku payung di bagian porosnya. Nah, ini juga sudah sangat jelas ya, ada urutan-urutannya sehingga berarti karena ini menjelaskan tentang ini, berarti gagasan utamanya adalah begini. Itu. Ini adalah tugas anak-anak mencari gagasan utama yang ada pada teks. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga kehangatan keluarga, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M. Yang pertama, menggunakan masker,
menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.